Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Larutan NH4OH dengan volume sekian ditambahkan ke dalam larutan H2SO4. Biasanya saya lihat dulu zatnya ini apa. Jadi di sini ada larutan NH4OH dan H2SO4. Kita identifikasi dulu NH4OH ini masuk ke asam atau basa atau garam. NH4OH ini masuk ke basa karena ada OH-nya ya di situ. Kemudian H2SO4 ini masuk ke asam. Ingat, kalau ada asam ditambah basa, nanti hasilnya pasti garam plus air. Jadi kita reaksikan dulu aja, dan ingat kalau ada asam ditambah basa, itu pasti pakai MRS. Jadi kita reaksikan, ada NH4OH ditambah H2SO4. Hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi garam plus air. Kita tulis dulu aja airnya di sini plus H2O. Air itu didapat dari OH. Di sini kan OH ini pembawa sifat basa, H di sini pembawa sifat asam. OH ditambah H, hasilnya itu kan H2O, hanya ada dua, O-nya ada 1. Kemudian yang garamnya bagaimana? NH4. Ini kamu pindah aja ke H. Jadi benar-benar NH4-nya pindah ke sini, 2-nya tetap ditulis. Jadi benar-benar cuma hanya di sini diganti sama NH4. Karena hanya ini udah bereaksi sama OH gitu ya. NH4 pindah ke sini jadi NH4. Karena ada angka 2 di sini tetap ditulis, cuman di sini dikasih kurung dulu. Kenapa? Karena ini NH4 ini ada 2 unsur, jadi harus dikurung dulu baru dikasih angka 2 terus SO4. Gini ya. Terus kita tulis mula-mula reaksi sisa karena dia reaksi antara asam dengan basa. Jadi kita tulis mula-mula reaksi sisa. Di sebelah kiri ini reaksinya dikurangi, di sebelah kanan ini reaksinya ditambah. Kemudian mula-mula di sini belum ada. Terus ingat, mula-mula reaksi dan sisa ini pasti pakai satuan mol. Mol atau N itu kan rumusnya M dikali V. Jadi molaritas dikali volumenya. Kita cek NH4OH larutannya ini volumenya 100, tapi molaritasnya nggak ada. Ternyata molaritasnya itu ditanyakan. Kemudian H2SO4 ini molaritasnya ada, volumenya ada ya. Berarti kita kalikan dulu aja yang diketahui di sini 0,05 dikali 100. Kita tulis dulu aja 100 kali 0,05. Berarti ini 5 ya. Mula-mulanya 5. Kemudian yang NH4OH tadi kemolarannya itu ditanyakan, kita misalkan X aja ya. Jadi ini kemolarannya itu X. Terus volumenya itu 100, berarti ini 100X. Ini kita tulis ulang 100X. Kemudian sebelum kita masuk ke reaksi, kamu cek dulu reaksi antara asam dengan basanya ini jumlah di kiri apakah sudah sama dengan jumlah di kanan. Ternyata gini, jadi cara menentukan apakah di kiri sama dengan di kanan, kita cek dulu di sini unsurnya ada berapa. Di sini ada 4 unsur, ada N, ada H, ada O, dan ada S. Di sini juga sama, ada N, ada H, ada O, dan ada S. Kita cek dulu dari N di kiri cuma ada 1, di kanan N-nya ada 1, tapi di luar kurung ini ada angka 2, jadi N-nya 1 dikali 2 itu 2. Jadi N di sebelah kanan totalnya ada 2, N di sebelah kiri itu cuma ada 1. Padahal persamaan reaksi itu jumlah unsur di kiri harus sama dengan jumlah unsur di kanan. Sehingga agar jumlah N-nya ada 2, di sini kita kasih koefisien 2. Di depannya NH4OH ini kita tulis koefisiennya 2 agar jumlah N di kiri itu sama dengan jumlah N di kanan. N-nya sudah setara, terus kita lihat yang lainnya. Biasanya saya H sama O itu dilihat terakhir, jadi kita lihat S-nya dulu aja. S-nya di kiri 1, di kanan juga udah 1. Berarti udah setara ya. Terus yang terakhir itu
O atau H. Sama aja biasanya kalau O-nya sudah setara berarti H-nya juga udah setara. Kita lihat O-nya dulu aja. O di kiri ada 2 dikali 1, berarti 2 ditambah 4, ada 6. Terus di sini O-nya ada 4, tambah 1, cuma ada 5, padahal di kiri tadi ada 6. Karena di sini tadi S-nya sudah disetarakan dan N-nya sudah disetarakan, maka kita tulis koefisiennya di sini aja untuk menyamakan jumlah O di sebelah, untuk menyamakan jumlah O di sebelah kiri dan kanan. Tadi kan di sini ada 6, di sini baru ada 5. Biar jadi 6, di sini saya kasih koefisien 2. 2 kali 1 kan 2. 2 tambah 4, 6 juga. Berarti di kiri O-nya ada 6, di kanan O-nya juga udah ada 6. Terus mari kita cek, biasanya kalau O-nya sudah sama, H-nya juga udah sama. H-nya di sini ada 4 tambah 1 ada 5, 5 dikali 2 itu 10, ditambah 2 ada 12. Ini 4 kali 2 itu ada 8, ditambah 2 kali 2 itu ada 4, 8 ditambah 4 itu 12. Jadi udah sama, H di sebelah kiri 12, di kanan juga sudah 12, berarti persamaan reaksi ini sudah setara. Terus kita lanjut ke bagian reaksi. Jadi sebelum kita masuk ke reaksi, kamu harus memastikan dulu bahwa persamaan reaksi ini sudah setara. Kalau belum setara, itu harus kamu setarakan sebelum kita masuk ke reaksi. Karena tadi sudah setara, kita lanjutkan. Ingat, di sini ingat, di soal ini dia menginginkan pembuatan larutan penyangga. Karena dia ingin membuat larutan penyangga, maka ciri-cirinya penyangga itu yang sisa, itu yang lemah. Tadi ada reaksi antara basa NH4OH dan asam H2SO4. Basa NH4OH ini merupakan basa lemah. Kemudian H2SO4 ini merupakan asam kuat. Karena yang kuat itu H2SO4, maka yang harus habis itu si H2SO4 dan yang lemah si NH4OH ini harus bersisa. Berarti di sini agar habis H2SO4-nya, reaksinya ini 5 ya. 5 dikurang 5 jadinya habis. Kalau sudah 1 ketemu, yang lainnya juga ketemu, kita lihat perbandingan koefisiennya. Jadi karena di sini 5, di sini koefisiennya 1 ya, tapi tidak ditulis, ini juga 1. Jadi kalau nggak ada angkanya itu berarti 1, cuma nggak ditulis aja. Kalau 1 itu 5, kalau 2 itu berarti 10 ya. Terus di sini 1 berarti ini 5, di sini 2 berarti ini 10. Kemudian 100x min 10 kita tulis ulang aja. Berarti ini 100x min 10, di sini 5, ini 10. Kemudian yang digunakan di perhitungan itu si basanya ini, basa, dan si 5 garamnya ini. Cuma garamnya ini harus diuraikan dulu. Jadi biasanya di sebelah kiri ini asam atau basa kan. Terus yang di sebelah kanan ini garam. Garam itu harus kita uraikan dulu. Si NH4 2 kali SO4 ini bisa kita uraikan. Jadi dia bisa langsung terurai jadi NH4 plus sama SO4 2 min. Karena NH4 itu di kiri ada 2, kita setarakan ya koefisiennya, berarti di sini 2 juga. Kemudian tadi NH4 2 kali SO4 itu 5 milimol, maaf. Berarti kalau di sini 5 milimol, karena ini nggak ada koefisiennya, artinya koefisiennya kan 1. Berarti kalau di sini artinya kan koefisiennya 1. Berarti kalau 5 di sini, maka kalau di sini 2, ini 10, di sini 5. Yang kita gunakan itu si 10-nya ini karena dia asam konjugasinya.
Karena sudah ketemu asam sama basa konjugasi, maka kita masukkan ke dalam rumus. Dia menggunakan rumus OH-. Kenapa? Karena yang sisa di sebelah kiri ini basa lemahnya. Kalau yang sisa asam lemah, maka rumusnya pakai H+. Kalau yang sisa basa lemah, maka rumusnya pakai OH-. Kita lanjutkan, berarti rumusnya itu konsentrasi OH- itu sama dengan Kb. Ingat kalau OH- ini kan basa. Berarti di sini Kb juga basa juga. Dikali N basa baru dibagi N asam konjugasi. OH-nya ini didapat dari nilai pH yang diketahui sebanyak 9 - 2 log 2. Kita uraikan dulu di sebelah sini aja ya, kecil aja. pH-nya itu 9 - 2 log 2. Berarti ini sama dengan 9 - log 2 pangkat 2. Berarti di depan log itu angka 2-nya ini bisa kita naikkan jadi pangkat. Kemudian 9 - log 2 pangkat 2 ini sama dengan 9 - log 4. Karena kita mau mencari OH-, kita cari POH-nya dulu. POH itu sama dengan 14 dikurangi 9, itu berarti 5 ya, 5 plus log 4. Baru 5 plus log 4 ini bisa kita masukkan ke OH-, berarti dia nilai POH-nya itu kan sama dengan 5 plus log 4. Berarti kita masukkan ke konsentrasi OH-nya di sini 1/4 ya, 1/4 kali 10 pangkat min 5 sama dengan Kb-nya. Di sini diketahui Kb-nya 10 pangkat min 5, kita masukkan ke sini. Terus N basanya itu 100 X min 10 kita masukkan ke sini, kemudian asam konjugasinya, N asam konjugasinya itu 10 kita masukkan ke sini. 10 pangkat min 5 sama 10 pangkat min 5 ini kemudian bisa dicoret karena angkanya sama. Terus 10 saya pindah ke kiri ya, 10 dibagi 4 berarti 2,5. Sama dengan ini tak tulis ulang aja, 100x min 10. Terus min 10-nya saya pindah ke kiri, jadi min-nya berubah jadi plus, berarti 10 ditambah 2,5 itu 12,5 sama dengan 100x. Berarti x itu sama dengan 12,5 dibagi 100 sama dengan 0,0125 molar. Jawabannya ini ya.